Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Terima kasih kepada anak-anakku yang masih tetap semangat untuk terus belajar meskipun pembelajarannya kita masih daring ya, belum bisa bertatap muka. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan secara buatan. Pada pembelajaran kedua hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji ya. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berubah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Di layar kalian sudah ada gambar biji ya. Dan diperjelas dengan bagian-bagiannya apa saja. Jadi di bagian luar itu ada selimut biji. Tugasnya adalah melindungi biji. Lalu di bawah selimut biji itu ada embrio. Nah, embrio ini adalah calon tumbuhan baru seperti yang bisa kalian lihat ya. Di sini ada calon tumbuhan baru. Nah, ini embrio, ini calon daunnya nanti yang akan keluar. Nah, di bagian ini namanya kotiledon. Kotiledon adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Oke. Nah, Bu Guru akan memberi satu contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan biji. Salah satu contoh pohon yang berkembang biak dengan biji adalah pohon semangka. Jadi awalnya berasal dari biji, kita tanam di dalam tanah, lalu dia akan tumbuh bentuknya seperti kecambah ya. Keluar dari dalam tanah bentuknya seperti kecambah. Lalu pohon semangka akan terus tumbuh hingga berbunga. Nah, penyerbukannya itu dibantu oleh lebah. Semakin besar, pohon semangka tersebut akan tumbuh dengan cara merambat. Kemudian, pohon semangka itu akan berbuah. Semangkanya akan muncul, tumbuh hingga matang. Ini salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan melalui biji. Dimulai dari biji, kecambah, tumbuh, lalu dia akan berbunga ya. Setelah berbunga dia akan berbuah. Oke. Selanjutnya kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Contohnya apa? Ada pohon pisang dan ada daun cocor bebek. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contoh pohon pisang, biasanya di sebelah pohon pisang yang sudah besar, yang sudah dewasa, akan muncul tunas di pinggir-pinggirnya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya tanaman cocor bebek. Ini contohnya. Nah, ini adalah tunas yang tumbuhnya di daun induk. Kalau tadi pohon pisang tunasnya itu tumbuhnya di sekitar pohon induknya, tapi kalau cocor bebek tunasnya tumbuh di daun induk. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun.
Selain cocor bebek dan pohon pisang, ada juga pohon bambu ya. Kalian pasti sudah sering melihat pohon bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Kalau misalkan kalian penasaran, silahkan kalian ke kebun, kalian cari pohon pisang, bisa dilihat tunasnya berada di mana, ya tumbuhnya pasti di sebelah induknya. Begitupun dengan pohon bambu, tunasnya akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Kalau misalkan kalian menemukan cocor bebek, kalian juga bisa sambil mengamati tunasnya tumbuh di daun induknya. Batang pohon bambu itu memiliki banyak manfaat ya, seperti kalian tahu bisa jadi hiasan atau kerajinan, bisa untuk membuat pagar ya, bisa untuk membuat tempat duduk dari kayu dan lain sebagainya. Selain bisa dibuat kerajinan, salah satu manfaat pohon bambu adalah digunakan untuk bermain. Permainan yang menggunakan batang pohon bambu adalah permainan lompat bambu. Silakan perhatikan gambar, atau misalkan kalian yang sedang memegang buku paket bisa dibuka halaman 158. Jadi cara bermainnya adalah buat dulu satu kelompok. Satu kelompok ini terdiri dari 5 orang pemain. Nah, keempat anak ini adalah pemain yang bertugas untuk memegang batang bambu. Lalu setiap pasangan pemain bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu, dia harus melompat-lompat pada bambu yang terbuka, jangan sampai terjepit bambu. Nah, permainan ini bisa kalian lakukan secara bergantian. Ketika sudah mendapat giliran tidak memegang bambu, maka kesempatan teman selanjutnya untuk bermain dan kamu gantian yang memegang bambu. Dari permainan lompat bambu ini, kita bisa belajar bagaimana bekerja sama. Jadi bagaimana caranya kalian bekerja sama ya, menyamakan hentakan-hentakan supaya gerakan bambunya sama, dan pemain yang tidak memegang bambu ini bisa melompati bambu tanpa terjepit. Selanjutnya di layar sudah ada teks tentang pentingnya bekerja sama. Ini waktunya kalian untuk berdiskusi, boleh dengan orang tua, boleh dengan saudara di rumah, atau dengan teman yang rumahnya dekat dengan kalian dan sedang belajar bersama. Silakan didiskusikan ya. Teks ini pentingnya bekerja sama, dibaca terlebih dahulu isinya. Lalu ada 4 pertanyaan. 1, 2, 3, 4 ya. Silahkan nanti pertanyaannya kalian catat di buku, lalu kalian isi, kalian kerjakan berdasarkan teks pentingnya bekerja sama. Sudah jelas ya? Oke, kalau begitu cukup sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, bisa menambah ilmu pengetahuan baru untuk kalian. Jangan lupa
dikerjakan tugasnya. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol untuk menghindari virus COVID-19, dan selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar tatap muka kembali. Bu Guru mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.